Halo Sobat Orem yang berbahagia, aku Maha Kabana, semoga sehat selalunya, amin. Berjumpa lagi bersama saya Mr. Nobody, yang memang bukan siapa-siapa dan tidak ada apa-apanya. Setelah kemarin saya coba mereview secara maraton dan alhamdulillah hasilnya masih belum banyak yang nonton, tapi nggak apa-apa, yang penting kita udah berusaha. Pada pembahasan kali ini saya akan coba merangkum sebuah film yang cukup membuat saya olohok dan berpikir keras, karena plot twist cerdas yang diterapkan oleh Pak Sutradara. Film itu sendiri berjudul Knives Out yang diperankan oleh aktor dan aktris yang sudah tidak diragukan lagi aktingnya. Di antaranya ada sang James Bond Daniel Craig, kemudian ada Captain America Chris Evans, dan ada Ana de Armas, cewek yang pernah membuat John Wick tak berkutik di film Knock Knock. Hayo, yang pernah nonton film Knock Knock pasti tahu dong dengan cewek yang satu ini. Seperti biasa, jika kalian suka dengan videonya bisa like, share, dan subscribe channel ini. Dan langsung saja, dengan kekuatan channel yang masih sepi penonton, langsung saja kita simak videonya dan tetap di DIY. Sebelum masuk ke ceritanya, saya mengingatkan bahwa ini adalah konten full spoiler. Bagi yang belum pernah nonton film sebelumnya, saya sangat menyarankan untuk menontonnya terlebih dahulu. Karena selain filmnya keren, alur dan plotnya juga cukup rumit, dan pembahasan yang akan saya berikan mungkin akan sedikit musingkan. Tapi demi monetisasi, demi kalian, saya akan coba untuk membahasnya sedetail mungkin. Film ini juga diisi dengan banyak karakter, jadi perlu ingatan yang ekstra dalam mencerna setiap scene-nya. Film diawali dengan memperlihatkan seorang asisten rumah tangga yang bernama Franz sedang menjalani rutinitas pekerjaan di rumah yang menjadi tempat kerjanya. Setiap pagi dia membuatkan kopi untuk sang majikan yang bernama Harlan Tombley, seorang penulis dan miliarder yang cukup disegani. Namun tanpa diduga, sang majikan rupanya sudah meregang nyawa. Sontak hal itu menjadi berita viral, seviral ABG yang sering joget di aplikasi TikTok. Dan inilah Knives Out. Scene kemudian berganti 1 minggu setelah kematian Harlan. Di sana kita melihat seorang wanita yang bernama Martha Cabrera. Martha sendiri adalah perawat dari Harlan. Dia merupakan orang yang paling dekat dengannya di antara orang-orang yang ada di rumah itu. Setelah peristiwa kematian itu, polisi mulai menyelidiki rumah tersebut guna memastikan bahwa ini memang murni tindakan bunuh diri atau ada unsur pembunuhan. Mereka pun mulai menginterogasi semua orang yang ada di rumah itu. Dimulai dengan menginterogasi Linda. Linda adalah anak sulung dari Harlan. Linda pun ditanya mengenai anaknya yang bernama Ransom yang meninggalkan pesta itu lebih awal. Namun Linda menjelaskan bahwa Ransom memang selalu begitu karena sifatnya yang menyebalkan. Setelah itu polisi menginterogasi Richard yang merupakan suami dari Linda. Kemudian interogasi dilanjutkan ke anak kedua Harlan yang bernama Walt. Walt bekerja di perusahaan penerbitan buku milik ayahnya. Dia mempunyai seorang anak yang bernama Jacob. Setelah menginterogasi Walt, sekarang giliran Johnny yang dicecar dengan beberapa pertanyaan. Johnny adalah menantu dari Harlan. Dia menikah dengan anak Harlan yang bernama Neil. Neil sendiri sudah meninggal 15 tahun yang lalu. Dari pernikahan Johnny dan Neil, mereka mempunyai seorang anak yang bernama Meg. Selama ini Harlan menjadi orang yang membiayai pendidikan Meg. Selama interogasi, mereka sedikit risih dengan ulah seorang pria yang duduk di belakang kapten polisi. Kemudian mereka menanyakan siapa orang itu dan apa kepentingannya di tempat ini. Dia pun memperkenalkan diri bahwa namanya adalah Benoit Blanc, seorang detektif swasta. Dia datang ke sana karena diutus oleh seorang klien yang tak mau disebutkan namanya. Dari semua interogasi itu, ada hal mengganjal yang Blanc ingin selidiki. Kemudian dia melakukan interogasi sendiri. Dimulai dengan menginterogasi Walt. Blanc mendapat laporan bahwa Walt sempat bersih tegang dengan Harlan karena suatu masalah. Blanc pun menanyakan ada masalah apa di antara mereka. Walt mengatakan bahwa mereka sedang membahas masalah pekerjaan, dan itu memang sering mereka lakukan. Interogasi kedua, dia menanyakan perihal pertemuan Richard dan Harlan di ruang kerjanya. Salah seorang pembantu di rumah itu mengatakan bahwa mereka pernah berdebat dan mengatakan bahwa di antara mereka siapa yang akan pertama kali memberitahunya. Blanc pun menanyakan apa yang harus disampaikan. Richard berkata bahwa itu adalah masalah tentang ibu Harlan yang akan dimasukkan ke panti jompo, sehingga di antara mereka siapa yang harus menyampaikannya.
Blank kemudian menginterogasi orang ketiga yaitu Johnny. Dia menanyakan kedatangan Johnny ke rumah Harlan sebelum peristiwa kematian Harlan terjadi. Johnny pun menjelaskan bahwa mereka membicarakan tentang masalah biaya sekolah Meg, dan itu bukanlah masalah yang serius. Yang terakhir, Blank menginterogasi perawat Harlan yang bernama Martha. Martha sendiri adalah seorang wanita yang polos dan baik hati. Dari semua itu, ada hal menarik dari diri Martha yaitu kecenderungannya yang tidak bisa berbohong. Jika dia berbohong atau mendengar suatu kebohongan, maka secara otomatis tubuhnya akan merespon hal itu dengan cara yang cukup jijik, yaitu dengan cara muntah. Blank pun meyakinkan hal itu dengan cara menanyakan tentang perselingkuhan Richard. Awalnya Martha mengatakan tidak. Namun setelah beberapa menit tubuhnya mulai merasakan hal aneh dan akhirnya dia pun benar-benar muntah. Dari kejadian itu bisa dipastikan bahwa Richard memang benar pernah berselingkuh. Dan perdebatannya waktu itu dengan Harlan bukanlah tentang ibunya yang akan dimasukkan ke peti jompo, melainkan Richard yang kepergok berselingkuh dengan wanita lain. Kemudian Harlan menceritakan itu kepada Martha. Sama seperti kasus Richard, rupanya Blank pun telah mengetahui kebenaran dari cerita Johnny dan Walt. Walt sebenarnya sudah tidak diperlukan lagi di perusahaan Harlan, sedangkan Johnny telah melakukan penggelapan uang biaya sekolah Meg, sehingga mereka mempunyai motif. Tapi itu belum bisa dijadikan bukti. Dan kasus ini belum bisa dikategorikan kasus pembunuhan. Namun yang jadi pertanyaan, kenapa ada seseorang yang meminta Blank untuk datang dan menyelidiki kasus ini? Dan siapakah orang itu? Nanti kita akan mengetahuinya. Setelah itu Blank menanyakan kepada polisi bagaimana kronologi kejadian sampai dengan terbunuhnya Harlan. Pada malam kejadian terdengar suara di atas ruang kerja Harlan. Johnny pun pergi ke tempat itu untuk memastikan apa yang sedang terjadi. Setelah di sana, rupanya Harlan sedang bermain papan go dengan Martha, dan tanpa sengaja menjatuhkannya. Pada jam 12 malam, Martha pergi pamit untuk pulang ke rumahnya. 15 menit kemudian, Walt melihat ayahnya turun, kemudian menyuruhnya untuk kembali lagi ke kamarnya. Diperkirakan waktu kematian Harlan antara pukul 12:30 malam sampai jam 2 pagi. Untuk memastikan cerita si polisi, Blank pun meminta Martha menceritakan kembali kronologi kejadiannya. Karena Martha adalah orang terakhir yang bertemu dengan Harlan. Dengan lugas Martha pun menceritakan kejadian itu. Sama seperti yang diceritakan polisi, Martha pun menjelaskan kronologi itu sesuai apa yang sudah disampaikan oleh si polisi. Sehingga kemungkinan besar kasus ini adalah murni kasus bunuh diri. Namun, setelah Blank mencermati cerita itu, Blank berpendapat bahwa ada celah dari cerita Martha. Dugaan Blank pun ternyata benar. Karena setelah bercerita, Martha kemudian pergi ke toilet dan langsung muntah. Sehingga bisa dipastikan bahwa cerita Martha adalah suatu kebohongan. Scene pun flashback ke waktu sebelum kematian Harlan, di mana di situ kita melihat Ransom bertengkar hebat dengan Harlan dan sempat mengancam Harlan dengan berbicara, "Aku peringatkan kau." Dengan perasaan marah, Ransom pun pergi dari rumah itu. Singkat cerita, kita melihat Martha yang sedang berada di luar rumah. Tanpa diduga, Blank ada di tempat itu dan memintanya untuk menemani investigasi esok hari. Awalnya Martha menolak, namun Blank mengatakan bahwa Martha mempunyai hati yang baik sehingga dia tidak ragu akan kejujuran Martha. Martha pun memberitahu dan menegaskan kepada Blank bahwa semua orang yang ada di rumah ini bukanlah pembunuh. Namun Blank balik menegaskan bahwa suka atau tidak, kebenaran pasti akan terungkap. That's what it does. Tomorrow at 8. Always? Esok paginya, investigasi dimulai dengan mengecek CCTV pada malam kejadian. Mereka pun mendatangi orang yang bertanggung jawab menjaga CCTV di rumah itu. Pada saat Blank meminta untuk mempercepat videonya, dengan sengaja Martha menekan tombol reset sehingga membuat rekaman itu menjadi rusak. Entah apa maksud dari Martha, namun sepertinya dia sedang menyembunyikan sesuatu. Should be coming up now to the time when the party ended. I think it's kind of problem. Yeah, I think Shapes like popcorn. You think your guys can digitize this or Investigasi pun berlanjut ke halaman belakang rumah. Di sana, Martha melihat ada sebuah jejak kaki. Dan lagi-lagi dia mencoba untuk menghapus jejak itu dengan cara berjalan di atas jejak tersebut. Hal itu semakin menegaskan bahwa Martha memang sedang menyembunyikan sesuatu. Marta, stay there, Marta. No, Right here. no. If you, All did you right, call me? all right. Call the boys, have them come down here, take a look at all these tracks, get it taped off, stay on that.
Sebelum pembacaan warisan dimulai, Blank menemukan sebuah petunjuk yang penting, yaitu sebuah patahan kayu yang terjatuh dekat sebuah jendela. Namun anehnya, jendela itu terlihat dari luar tapi tersembunyi jika dilihat dari dalam. Tampaknya itu adalah sebuah jalan rahasia yang terdapat di rumah itu. Dengan cepat, Blank pun menyelidiki petunjuk itu untuk mendapatkan informasi. Setelah semuanya berkumpul, pengacara Harlan bersiap untuk memulai membacakan wasiat yang telah ditulis oleh beliau. Namun, sebelum itu, Blank meminta apapun isi wasiatnya, semua orang yang ada di situ dicekal untuk bepergian keluar kota. Johnny menanyakan apa tujuan Blank mencekal mereka. Namun, karena semua orang yang ada di situ tidak ambil pusing, maka permintaan Blank bukanlah suatu masalah. Yang terpenting bagi mereka saat ini adalah pembacaan wasiat. Karena sebentar lagi mereka akan mendapatkan warisan dari sang miliarder. Si pengacara pun mulai membuka isi wasiat dari Harlan. Semua orang yang ada di sana sangat antusias untuk mendengar isi wasiat itu. Tapi tanpa diduga, Blood Like Wine Publishing, I leave in its entirety to Marta Cabrera, the copyright of Cabrera. Of its catalog, likewise, I leave in its entirety to Marta Cabrera. Harlan memberikan semua harta dan asetnya kepada Marta. Sehingga hal itu menimbulkan kegaduhan semua orang yang ada di sana. Mereka seakan-akan tak percaya dengan apa yang sudah dibacakan oleh si pengacara. Begitu pula dengan Marta, dia tampak syok mendengar hal itu, sehingga harus dibawa keluar oleh Blank. Saat sudah berada di luar, semua orang yang ada di sana mengejar Marta untuk meminta penjelasan. Marta yang kebingungan terus dikejar oleh anggota keluarga Harlan. Saat situasi genting, datang Ransom untuk membawa Marta pergi dari tempat itu. This could be the best thing to happen to all of you. Singkat cerita, kita melihat Ransom dan Marta sedang berbicara di suatu tempat. Kemudian Ransom bercerita bahwa sebenarnya dia sudah mengetahui isi dari wasiat itu. Sehingga bisa dipastikan perselisihan antara Ransom dan Harlan waktu itu dipicu karena masalah ini. Karena kebingungan, Marta pun mulai menceritakan kejadian yang menimpa kakinya kepada Ransom. Pada malam itu, Harlan mengajak Marta untuk bermain papan go. Tapi karena kalah, Harlan pun dengan sengaja menjatuhkan papan itu. Dengan jatuhnya papan itu, tanpa sengaja dia pun menjatuhkan tas milik Marta sehingga membuat isi tas itu berserakan. Setelah itu, Marta mulai memberikan obat untuk membantu Harlan tertidur. Namun, hal tak terduga terjadi. Tanpa sengaja, Marta memberikan 100 mg morfin kepada Harlan. Yang jelas itu melebihi dosis yang sudah ditetapkan, yaitu hanya 3 mg morfin yang dibutuhkan. Sontak hal itu membuat Marta panik. Karena jika dalam 10 menit dia tidak menemukan obat penawar, maka Harlan akan segera mengalami kematian. Hal tersebut diperparah dengan obat penawar yang harus diberikan tiba-tiba menghilang. Berbeda dengan Marta, justru Harlan tampak tenang. Meski sebentar lagi dia akan menghadapi kematian. Di tengah kepanikan, muncul Johnny yang mengetok pintu ruangan Harlan untuk memastikan apa yang sedang terjadi. Sehingga kejadian itu selaras dengan apa yang dibicarakan oleh polisi sebelumnya. Kemudian Harlan berusaha membuat alibi untuk Marta, sehingga dia tidak dijadikan tersangka oleh pihak kepolisian. Marta pun diberi instruksi untuk pergi dari rumah dan berpamitan kepada Walt yang sedang berada di luar. Kemudian dia harus menuju halaman belakang rumah untuk bisa kembali lagi ke kamar Harlan dengan menggunakan jendela rahasia. Setelah berada di kamar Harlan, Marta disuruh untuk memakai jaket dan topi Harlan, lalu pergi dengan pelan-pelan menuju ke bawah rumah. Walt yang sedang berada di luar langsung menyuruh Marta yang sedang berpura-pura menjadi Harlan untuk kembali lagi ke kamar. Sehingga dia mempunyai alibi yang sempurna untuk menghindari diri menjadi seorang tersangka. Kemudian Marta kembali lagi menuruni tangga untuk kembali ke mobil. Namun saat sudah berada di bawah, tanpa sengaja ibu dari Harlan memergokinya. Tapi karena dia sudah tua, si nenek pun mengatakan ransom kepada Marta. Setelah itu Marta kembali lagi ke mobilnya dan pulang. Dengan pulangnya Marta, Harlan kemudian menggorok lehernya sendiri hingga tewas. Dan itulah kronologi yang sebenarnya dari kematian Harlan. Singkat cerita, kita melihat Marta yang sedang berada di rumahnya. Dia pun menerima banyak surat permohonan kerjasama dari para pengacara. Hal itu tentu saja karena efek dari pemberian warisan untuk dirinya. Di antara surat itu, Marta menerima satu surat yang berupa ancaman dari orang yang mengetahui kejadian yang sebenarnya. Sehingga hal itu membuat Marta menjadi tidak tenang. Dia pun menemui Ransom untuk membicarakannya. Kemudian Ransom mengetahui bahwa itu adalah surat bukti tes darah dari Harlan.
Sehingga bisa dipastikan bahwa orang itu mempunyai bukti keteledoran Martha yang telah memberikan obat kepada Harlan. Untuk mendapatkan sampel itu, mereka pun menuju sebuah lab. Tapi setelah tiba di sana, lab itu pun sudah terbakar dan melenyapkan barang bukti sampel itu. Itu artinya bahwa ancaman itu tidak main-main. Orang itu benar-benar menginginkan sesuatu dari Martha. Kemudian Martha pun mendapatkan email dari si peneror untuk bertemu dengannya di suatu tempat. Singkat cerita, Martha pun pergi ke tempat yang sudah diberitahu si peneror melalui emailnya. Setibanya di sana, Martha bertemu dengan seseorang yang sedang duduk. Martha pun meminta kepada si peneror untuk membicarakan hal ini dengan baik-baik dan jalan damai. Tapi betapa terkejutnya Martha melihat orang itu adalah Pran. Pran sendiri adalah orang yang pertama menemukan Harlan yang sudah tewas di kamarnya. Melihat Pran yang masih bernapas, Martha pun memberikan bantuan medis. Dengan napas yang terengah-engah, Pran mencoba memberitahu Martha tentang satu hal. Tapi petunjuk itu tidak begitu jelas terdengar oleh Martha. Pran pun dibawa ke rumah sakit untuk mendapat tindakan medis. Dirasa kasus ini makin rumit, Martha pun memutuskan untuk mengatakan hal yang sebenarnya kepada keluarga Harlan. Dan jika Martha melakukan itu, maka dengan otomatis dia akan menjadi seorang tersangka. Sehingga hal itu bisa menggugurkan hak waris yang telah diberikan kepada dirinya. Morphine. I mean, obviously she had swiped it back from the house, but she switched and these guys would... Kemudian Martha pun pergi ke rumah Harlan untuk membuat sebuah pengakuan. Namun sebelum dia berbicara, Martha teringat satu hal tentang Pran yang selalu menyimpan barang pribadinya di bawah jam. Dan benar saja, ternyata di sana ada salinan dari hasil darah milik Harlan. Lalu Martha pun memberikan salinan itu kepada Blank. Dengan tekad yang sudah bulat, Martha pun bersiap memberikan sebuah pengakuan. Namun tanpa diduga, Blank justru mengatakan bahwa Martha tidak akan menolak warisan yang sudah diberikan kepada dirinya. Dan mengatakan bahwa semua orang yang ada di sini tidak lebih dari seorang penjahat. Nah, lo. You have not been good to her. You lost, and she deserves. You're a pack of... You have all treated her like shit to... Steal back a fortune that you... Jelas hal itu membuat heran semua orang yang ada di sana. Termasuk polisi yang ada di tempat itu heran dan mempertanyakan keputusan dari Blank. Dengan instruksi dari Blank, polisi itu pun membawa orang yang dimintanya yaitu Ransom. Dan inilah klimaks dari semua kejadian ini sekaligus plot twist akhir dari film ini. Blank bertanya kepada Ransom, untuk apa dia menyewa dirinya menyelidiki kasus ini. Jelas Ransom menyangkal hal itu, namun cerita selanjutnya akan menjelaskan tentang hal ini. Blank pun berpendapat bahwa sebelumnya memang Ransom sudah mengetahui tentang Harlan yang akan memberikan semua warisannya kepada Martha. Sehingga dia pun menyusun rencana untuk menggagalkan hak waris itu. Ransom kemudian kembali lagi ke rumah itu dengan menggunakan pagar teralis dari jendela rahasia menuju rumah Harlan. Setelah di sana, dia menukar isi dari tramadol dan morfin yang menjadi obat untuk Harlan. Dan dengan sengaja mengambil obat penawarnya. Supaya nanti Martha tidak bisa menemukan obat penawar setelah menyuntikkan obat yang salah. Tapi keberuntungan berpihak kepada Martha malam itu walaupun dia tidak menyadarinya. Karena faktanya malam itu Martha tidak salah memberikan dosis obat kepada Harlan. Hal itu Martha lakukan karena dia sudah sering memberikan obat kepadanya. Sehingga dengan obat itu ditukar atau tidak, maka Martha akan memberikan obat yang tepat karena kebiasaan yang sudah dia lakukan. Hal tersebut dibuktikan dengan Martha yang mengambil obat yang benar walaupun obat itu telah ditutupi labelnya. Sehingga kasus kematian Harlan adalah murni kasus bunuh diri. Dengan segepok uang, Ransom menyewa Blank untuk menyelidiki kasus ini dan membuat Martha menjadi tersangka sehingga bisa menggugurkan hak warisnya. Keesokan paginya, dia kembali lagi ke rumah itu untuk mengambil sampel obat. Namun, tanpa diduga, Frank melihat perbuatannya. Walaupun tidak tahu apa yang dilakukan Ransom, tapi dia yakin bahwa itu bukanlah niat baik. Frank pun berinisiatif untuk mengecek sampel darah milik Harlan. Setelah itu, Pran memberikan surat ancaman kepada Ransom berikut dengan uji sampel darah dari Harlan. Setelah mendapat surat ancaman itu, Ransom menyadari bahwa Martha tidak bersalah karena sampel darah dari Harlan normal dan baik-baik saja. Sehingga warisan itu akan tetap jatuh ke tangan Martha. Satu-satunya cara untuk membuat Martha bersalah adalah dengan cara menjebak dan membuatnya mengaku sehingga hal itu akan secara otomatis menggugurkan hak warisnya.
Dia pun kembali lagi membuat rencana dengan membakar laboratorium uji darah untuk menghilangkan barang bukti ketidakbersalahan Martha. Kemudian dia melanjutkan bertemu dengan Pran dan membiusnya hingga sekarat. Setelah itu dia mengirim email kepada Martha dan menyuruhnya untuk pergi ke tempat Pran dan berharap bisa menjadi tersangka atas kematian Pran. Dan itulah rencana ransom yang sudah tersusun rapi. Tak lama Martha mendapatkan telepon dari rumah sakit dan memberitahu bahwa Pran selamat dan bisa bersaksi atas kejahatan yang dilakukan oleh Ransom. Karena kedoknya sudah terbongkar, Ransom pun mengakui percobaan pembunuhannya kepada Pran. Dan dengan congkaknya dia mengatakan bahwa dia akan menyewa pengacara agar bisa terbebas dari tuduhan. Karena Pran sendiri tidak jadi untuk mati. Tapi tanpa diduga, Martha langsung muntah ke arah Ransom. Sehingga bisa dipastikan bahwa dia telah berbohong atas kondisi Pran. Karena faktanya nyawa Pran sudah tidak bisa diselamatkan lagi. Ransom yang mendengar hal itu merasa geram kepada Martha. Namun dia tidak bisa berkutik karena polisi sudah merekam semua pengakuannya. Melihat keadaan yang sudah kagok edan, Ransom pun mengambil pisau dan mencoba menusukkannya ke arah Martha. Tapi lagi-lagi keberuntungan berpihak kepada Martha. Dari sekian banyak pisau di tempat itu, Ransom mengambil pisau mainan yang jelas hal itu tidak berpengaruh apa-apa untuk Martha. Polisi yang melihat hal itu langsung meringkus Ransom dan membawanya untuk diproses. Film pun berakhir dengan memperlihatkan Martha yang sudah berada di balkon rumah dan diperhatikan oleh orang yang ada di sana. Gimana guys, filmnya cukup musingkan bukan? Semoga kalian suka dengan pembahasan yang saya bawakan ya. Dan jika ada salah-salah kata, harap dimaklum karena baru belajar nge-YouTube. Seperti biasa, jika kalian suka dengan videonya bisa like, share, dan subscribe channel ini. Dan dengan kekuatan channel yang alhamdulillah tidak tergoda membeli subscriber, mengucapkan terima kasih dan tetap video wae.